Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kaji di New York. Bersama saya adalah Bayu, konsul ekonomi Kaji New York. Ini adalah sebuah program podcast Kaji di New York. Podcast Kaji New York, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, adalah sebuah program dari Kaji New York untuk bertegur sapa, sebuah wahana untuk bertegur sapa antara Kaji New York dengan semua instansi atau semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah kerja Kaji New York, baik itu ekonomi, baik itu sosial budaya, maupun yang berhubungan dengan perlindungan warga Indonesia di luar negeri. Nah, bersama dengan saya sekarang ada Ibu Min Uno dan juga ada Pak Indra Uno yang kebetulan hari ini akan menjadi tamu saya pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Senang banget loh, saya kepengen pindah ke New York. Aduh, terima kasih Ibu Min, Pak Indra sudah berada di sini untuk bisa barengan dengan saya untuk podcast Kaji New York. Terima kasih udah undang kami. Sama-sama Pak. Terima kasih sekali. Boleh tahu awalnya Bu Min, Pak Indra kira-kira di sini dalam rangka apa pertama-tamanya datang ke New York gitu? Kalau saya sederhana dan pendek, nemenin ibu. Waduh. Emang ibu mau ditemenin, mau kemana ibu? Untuk dihabiskan uangnya. Waduh. Jadi kami ada di sini untuk menghadiri wisuda dari cucu saya, yaitu Amira Uno, anaknya Mas Sandi Uno dan Ibu Nur Asia Uno yang baru lulus dari Parsons University dan mengambil apa yang disebutkan sebagai bagian ilustrasi. Jadi sesuatu yang sebetulnya nggak biasa, ya. Tapi ya karena keinginannya, jadi kami ada di sini terbang jauh sekali, ya. Betul. Jauh bukan banyak. Capek Bu di pesawat pasti. Bukan capek lagi, tapi alhamdulillah wisudanya sangat mengesankan dan anaknya juga bahagia. Berselamat ya buat Mbak Amira ya. Mbak Amira, sukses terus. Terima kasih. Dan rencananya akan terus kerja di sini atau akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat? Ya, kayaknya sih seperti saya kepengen di sini. Siap, baik. Kita di sini juga mau membicarakan mengenai dua hal ya, Bu Min, Pak Indra, itu mengenai Min Uno Foundation dan kemudian ada juga Duta Bangsa. Itu adalah dua hal yang saya rasa cukup menarik untuk dibahas sebagai bagian dari kisah inspiratif bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mendengarkan podcast YouTube ini. Nah, Ibu Min, apakah bisa menjelaskan sedikit begitu Bu mengenai Min Uno Foundation? Ya. Silakan Ibu. Jadi Min Uno Foundation itu terbentuk tahun 2000 karena kami pada saat itu keluarga melihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena keadaan ekonomi keluarga, dan kami kemudian berusaha membantu dengan memberikan semacam beasiswa dan kami kumpulkan dari beberapa donatur untuk membantu anak-anak terutama sekali mahasiswa yang akan dalam tahap akhir. Nanti Mas Indra bisa menerangkan karena beliau yang menjalankannya sehari-hari. Dan ini kami lakukan memberikan beasiswa sampai beberapa tahun, tetapi kemudian yang kami sangat kecewa adalah pada waktu kami telah memberikan beasiswa dan kami berharap mereka sudah menjadi seseorang, ternyata mereka kembali kepada kami untuk minta pekerjaan. Di situ kami sangat kecewa, kemudian kita keluarga berpikir apa yang harus kita lakukan. Mungkin Mas Indra bisa menerangkan. Silakan Pak Indra. Nah, jadi yang tadi Ibu sampaikan kecewa itu sebenarnya kalau kita membantu seseorang menjalankan pendidikan itu tentunya untuk mereka supaya mandiri. Iya. Jadi mandiri dari segala sesuatunya.
Semuanya produktif ya, Pak. ya, Betul, produktif, udah itu terus punya penghasilan dan seterusnya. Nah, bila mereka masih bergantung atau punya mindset bahwa sekolah itu ujungnya itu adalah mencari kerja, itu berarti mereka belum terbuka sepenuhnya. Kalau kita lihat bahwa alternatifnya sederhana, ada satu lagi, yaitu mereka bukan mencari kerja tetapi menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Iya, iya. Ya, artinya dengan kedua tangannya mereka dilatih, didampingi, udah itu terus mereka berpenghasilan dengan kedua tangannya. Itulah yang kita sebut sebagai mandiri. Nah, kita ubah sedikit beasiswanya menjadi beasiswa wirausaha, di mana mereka mendapatkan pelatihan, pendampingan, akses ke pasar, akses mentoring, akses coaching, untuk supaya mereka punya aktivitas usaha sendiri yang mendatangkan penghasilan. Nah, itu adalah cikal bakalnya dan programnya disebut sebagai program singkatannya ENVOY. ENVOY singkatan dari Entrepreneurship Development for Youth. Jadi memang khusus untuk mahasiswa. Dan itu sampai sekarang masih kita jalankan, udah angkatan mau 14 sekarang. Oh, jadi total sekarang udah berapa alma mater, berapa orang yang sudah menjadi lulusan, dan kemudian berarti beasiswanya itu dari untuk kuliah aja, Pak, ya? Untuk kuliah atau dari SMA atau bagaimana, Pak? Oke, jadi yang boleh ikutan program ini adalah mahasiswa yang sudah melakukan aktivitas usaha minimal 6 bulan. Jadi kita mau lihat apakah dia sudah terbentuk idenya, terbentuk disiplin untuk melakukan pemasaran, produksi, penjualan, dan seterusnya. Dan mereka diberikan bukan uang, tetapi pelatihan, akses pendampingan, akses pasar, sama juga akses terhadap network yang kita punya. Dan sampai sekarang itu jumlahnya hampir 500 orang mahasiswa dari berbagai kota. Kota pertama itu adalah Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Pernah kita di Padang, tapi waktu itu kita evaluasi bahwa itu terlalu jauh, sehingga ongkosnya lebih besar. Nah, pada saat itu kita berpikir ini harus ada cara lainnya untuk menjalankannya. Dan ujungnya sekitar 5 tahun lalu kita memperkenalkan satu gerakan sosial yang disebut Gerakan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja, yang disebut oleh Mas Sandi itu OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Nah, itu adalah turunan dari program ENVOY ini. Oh, baik-baik. Berarti dari tahun 2000 udah 500 orang ya, berarti udah 20 tahun sekitar 500 orang begitu ya. Wah. Berarti untuk bisnis mahasiswa ini dia itu terserah, maksudnya bisa apa aja yang kemudian boleh apa aja. Kemudian nanti Bapak lihat, Ibu lihat kira-kira ini visible atau enggak untuk pengembangan. Betul. Gitu. Nah, kebanyakan ini di bisnis UMKM atau apa, Pak? Biasanya yang menjadi Bapak lihat, wah ini kayaknya bagus nih untuk UMKM-nya udah lain sekarang namanya. Iya, digital mungkin atau apapun. Sektornya tetap kuliner karena dia paling besar. Betul. Terus kemudian ada fashion. Oh, kuliner fashion. Ya, habis itu ada kriya atau kerajinan. Yang lainnya banyak sektor jasa berbagai macam, tapi yang dominan itu 3 itu. Nah, ini rata-rata memang itu usaha size-nya, ukurannya itu adalah mikro. Ya, tapi ada kecil. Kesini lebih banyak kecilnya. Kecil itu sekarang udah omsetnya sehari udah hampir 10 juta sehari. Iya, lumayan itu. Itu ukurannya kecil itu ya. Iya, ukurannya kecil. Nah, jadi kita lihat bahwa awalnya kita bilang bahwa yang masuk harus mikro, tapi ternyata demand dari program ini bukan hanya mikro, tapi kecil juga pengen masuk. Dan buat kita kecil ini kalau mereka masuk, mereka bisa menimbulkan suasana berbeda, suasana yang teman-teman lain bisa terinspirasi oleh mereka, karena mereka udah mulai duluan. Dan nggak selamanya orang yang lebih besar usahanya itu nggak bisa belajar kepada yang lebih kecil usahanya, karena saling belajar di dalam ruang
belajar itu atau ruang kelas, dan kita batasi di bawah 50. Beberapa tahun terakhir 20 aja pesertanya supaya bisa lebih fokus. Nah, itu yang khusus buat Envoy, Min Air Uno Foundation. Tetapi begitu dia udah jadi gerakan sosial, ini terbuka untuk seluruh umur, udah itu terbuka untuk seluruh kalangan, terbuka juga untuk seluruh daerah, ya bukan cuma yang 4 tadi. Dan juga mereka angkanya juga sekarang jauh lebih besar, udah sampai hampir 570.000 orang yang dalam jejaring. Dampaknya itu segala macam ya. Dalam jejaring OKOC di mana mereka tergabung dan mereka bisa mendapatkan pelatihan secara gratis, pendampingan secara gratis. Wah, berarti bagus sekali dong Bu ya. Iya. Dan yang sangat mengharukan ya, yang tadinya mereka itu cleaning service pinjem peralatannya dari masjid ya. Sekarang omsetnya udah 300 juta ya. 300 juta karena mereka masuk ke hotel-hotel bintang 5 dan semuanya. Jadi cleaning service-nya udah bukan UMKM lagi. Jadi apa namanya Mas? Awalnya dari kos-kosan. Kos-kosan mahasiswa. Jadi cleaning service buat kos-kosan mahasiswa. Akhirnya naik jadi kos-kosan eksekutif atau eksklusif kayak yang lebih tinggi. Habis itu ke kantor-kantor, habis itu ke rumah makan, dan habis itu ke hotel-hotel. Jadi mereka yang dapat pelatihan kemudian bisa jadi tutor dong, bisa jadi ikut melatih juga ya. Jadi mereka bisa menyampaikan wah ini loh kisah sukses saya dan ini betul gitu. Memang kita dorong mereka untuk berbagi kembali atau giving back. Supaya dampaknya juga lebih besar segala macam ya. Karena kita kita tidak mendapatkan sepeser pun uang yang didonasikan oleh donatur, dan kita pakai auditor yang sangat handal, yaitu auditornya PwC. PricewaterhouseCoopers. Jadi mereka percaya pada kita. Ya meskipun mungkin kadang-kadang saya pakai kalung yang bagus gitu ya, terus mereka ngeliatin gitu. Diliatin aja, oh kalungnya bagus, mungkin uang kita ya. Nah, kedepannya gimana Bapak Ibu dengan Min Uno Foundation ini nanti? Kedepannya apa ambisinya, apa harapan kedepannya supaya ini menjadi lebih baik lagi? Ya, kita ingin lebih banyak orang yang mempunyai minat yang sama untuk mendirikan Min Air Uno Foundation ini, karena kita nggak memiliki itu. Jadi kita buka semuanya supaya lebih banyak orang Indonesia bisa menikmati uluran bantuan dari mereka, dan sudah mulai bergulir ya, meskipun biayanya sangat besar untuk satu orang ya, karena itu satu orang itu hampir 1 tahun kita tanggung ya Mas ya. Ya, beasiswanya hanya 1 tahun maksimal, tapi 6 bulan itu kita sudah selesaikan, mereka udah lulus. 6 bulan berikutnya adalah monitoring phase, atau kita sebut mereka dalam masa alumni. Ya, habis itu mereka bisa masih ikut ke dalam pelatihan-pelatihan kita, tapi udah mulai bukan beasiswa, mulai berbayar sedikit. Habis itu mereka kita minta untuk kembali jadi mentor-mentor atau pendamping usaha. Kalau donaturnya banyak Pak Bu ya, dari CSR perusahaan-perusahaan banyak yang turut untuk betul untuk apa namanya ini salah satu penggalang dana yang paling saya kenapa sih mereka percaya sekali kepada saya, karena sejak sudah lama sekali ya, barangkali Mas Bayu belum lahir ya, saya itu udah menggalang dana, dan sepeser pun saya tidak pernah tidak dipertanggungjawabkan, karena saya selalu pakai auditor yang handal. Lebih baik kita bayar auditor yang handal, dan lama-lama akhirnya mereka menjadi partner kita auditor itu, dan ini sangat meringankan beban kita. Dan ini yang saya tulis di dalam disertasi saya 18 Oktober yang lalu, bahwa yang kami inginkan
bukan hanya seorang pengusaha yang sukses, tetapi seorang pengusaha yang berintegritas. Nah, the character. Ya, jadi dia itu menjadi pengusaha bukan untuk dirinya sendiri, but they have to share with others. Mereka harus berbagi dengan orang lain, karena kalau enggak tujuan kami gagal. Karena ini akhirnya mereka menseleksi diri sendiri. Jadi kalau mereka, ya kan ada manusia yang nggak mau berbagi, tapi karena kita genjot dengan pendidikan karakter, ya akhirnya mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses, dan mereka sudah mulai ekspor fashion, kemudian kuliner dan semuanya dengan apa yang telah kita berikan, dan ini sangat membanggakan. Betul. Bahwa mereka dengan karakter yang bagus, dengan usaha yang bagus, dan ini kemudian mereka dilirik oleh para pengusaha-pengusaha yang sudah mapan. Baik. Ini untuk menjadi partner. Saya mau ngasih tahu Bapak Ibu dan segala para penonton untuk melihat bahwa ini ada pidato ilmiah penganugerahan gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Min R. Uno dalam bidang kewirausahaan. Ini tanggal 18 Oktober 2021 ya, di Bandung Bu ya. Di Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia 2021. Ya. Berarti ini orang-orang yang ini sudah punya akses pasar ke luar negeri, Bapak Ibu? Sebagian. Jadi di bidang apa? Kuliner, fashion, atau kriya? Semuanya? Semuanya. Jadi ada beberapa yang punya aspirasi pengembangan pasar itu adalah keluar dari Indonesia, itu juga kita fasilitasi. Dan cara kerjanya adalah melalui bekerja sama dengan para komunitas. Nah, komunitas-komunitas itu ada yang komunitas petani, komunitas peternak, ada komunitas nelayan, ada komunitas ekspor. Nah, itu mereka yang kita berikan kurikulum, kita sebutnya 7 tahap OKOC Prima. Di mana itu dapatnya juga dari Min R. Uno Foundation. Jadi itu kita turunkan, dikeluarkan dengan kurikulum 7 top, dan 7 top ini kita TOT-kan atau train of trainer ke semua komunitas itu agar mereka bisa menjalankannya secara mandiri. Kita hanya melakukan pendampingan, dan ini yang kita lakukan terus-menerus supaya para komunitas itu lebih banyak, lebih berdaya, dan sekarang sudah hampir 200 komunitas yang bergabung dengan kami. 7 top itu apa? Kasih tahu Mas Bayu. 7 top itu 7 tahap OKOC Prima. Pertama, tahap pertama pendaftaran, berikutnya pelatihan, tahap keduanya adalah pelatihan, berikutnya adalah pendampingan usaha, dan ini penting sekali nih, mentoring itu penting banget. Berikutnya ada perizinan, berikutnya lagi ada pemasaran, keenam ada pelaporan keuangan, terakhir itu adalah akses permodalan. Mantap, 7. Jadi modal itu paling akhir. Bukan paling pertama ya, Bu. Paling akhir. Iya. Aduh. Dan itu yang sangat diperlukan tuh mentoring. Jadi di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengawasan. Itu harus terus diawasi supaya sampai ke goal yang diinginkan. Betul. Biasanya kan udah jalan, udah jalan ini gitu. Dia nggak peduli sampai kemana hasilnya. Sebenarnya perwakilan kita di luar negeri juga bisa menjadi salah satu target untuk promosi ya. Kita juga bisa membantu mempromosikan. Banget. Dan terima kasih. Apalagi ada atase, ada perdagangan, ada yang investasi, betul, dan beberapa produk kita udah sempat nitipin tuh, tolong dong ditanyain, bisa nggak kita mendapatkan jalan atau informasi mengenai peluang-peluang yang ada di Amerika, khususnya yang dilayani oleh KJRI New York. Betul. Dan ini KJRI New York itu saya mau bilang
selamat karena sangat nyaring kedengeran. Banyak sekali kegiatannya. Terima kasih Bu. Kemarin yang Karena terakhir pokoknya- dangdut. Oh iya, betul. Kemarin Pak Sandiaga juga ke mana? Ke beberapa tempat di sini. Iya. Nah ini untuk Ibu Min nih. Ini apa Bu? Kok ada citra cinta untuk Bu Min mensyukuri 8 dekade Min R Uno. Bisa disampaikan secara singkat Bu mengenai apa buku ini? Jadi buku ini adalah saya sudah mempunyai 10 buku ya Mas. Saya sudah kehilangan hitungan. Dan sebagian dari buku-buku saya masuk di Library of Congress di Washington DC ya, karena saya menceritakan tentang kalau yang Citra Cinta ini adalah yang ditulis oleh teman-teman saya tentang diri saya, bahwa saya itu konsisten orangnya dan saya sangat prudent, makanya mereka nggak suka sama saya. Berarti ini mengenai review mengenai Bu Min berarti ya. Testimoni. Testimoni. Iya. Tadinya saya mau bawa bukunya tapi berat, katanya Mas Indra. Ini udah overweight mah, udah berat banget. Jadi selama pandemi, karena orang-orang bingung apa yang mesti dikerjain, saya bilang mereka itu banyak sekali akhirnya yang tidak mempunyai passion untuk hidup yang lebih bergairah lagi ya. Makanya saya bilang kalau ibu ngerjain apa sih gitu. Kalau saya nulis, saya bilang gitu. Jadi sebetulnya kita bisa mengerjakan apa saja, di mana saja, kapan saja, asal kita punya keinginan untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat kita supaya kita tetap waras. Nah, itu yang paling penting ya, bahwa kita tetap sehat dan waras. Jadi selama 2 tahun pandemi saya bikin 2 buku, terus bikin disertasi, ini dibantuin Mas Indra. Jadi ini diberikan pada saat Ibu Min ulang tahun ke 80. Ya kan Mas 81 tahun. Tahun ini 81 tahun, tapi ya itu yang saya ingin share sama orang. Jangan pernah ada kata menyerah, never ever give up ya. Terus berbuat sesuatu ya, apalagi saya senang sekali mas-mas dan mbak-mbak ini ada di negara adidaya. Saya ingin sekali perlihatkan kepada orang luar bahwa kita keren, kita nggak loyo, pokoknya kita bisa berbuat sesuatu untuk negara kita meskipun kita harus tetap di dalam. We have to know our place. Nah itu yang saya inginkan. Jadi proper place kita itu yang harus kita kembangkan. Ya. Jadi tempatkan dirimu pada tempat yang selayaknya. Jadi karena negara kita sedang misalnya kurang ini, apa yang dibuat oleh Konjen di sini adalah luar biasa. Ya, melebarkan sayap, memudahkan akses orang untuk mendapatkan informasi, dan itu harus terus dikembangkan ya, karena itu adalah bagian dari kemajuan Indonesia. Mantap Bu, saya lagi ini adalah bukunya Bu Min, Citra Cinta untuk Bu Min, mensyukuri 8 dekade Min R Uno. Bisa didapatkan di Gramedia Bu ya? Iya. Gramedia. Baik, terima kasih. Offline maupun online. Waduh, mantap. Nah, yang kedua Bu mengenai duta bangsa gitu ya. Mungkin Pak Indra ya bisa dijelaskan mengenai duta bangsa. Duta bangsa itu apa ya? Bisa dijelaskan secara singkat mengenai duta bangsa ini, Pak Indra. Ini foundernya adalah ibu saya, Bu Min. Iya. Jadi dari tahun 70-an beliau sudah aktif, bahkan sebelumnya Imam ya. Sebelumnya dari 60-an masih kuliah juga udah mengajar mengenai kepribadian. Ya, jadi kepribadian, dan akhirnya berbentuk sebuah lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan tersebut pada awal 70-an sampai 80-an atau 80-an gitu sampai 90-an itu bekerja sama dengan salah satu
brand dari Amerika, dan kemudian di awal 2000 itu punya brand sendiri namanya Lembaga Pendidikan Duta Bangsa. Di dalamnya itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang di kualitasnya harus setara dengan duta bangsa. Dia bisa dikirim ke luar negeri atau di Indonesia menjadi the face of Indonesia. Dan ini udah berjalan lebih dari 20 tahun dan udah apa Bang? Pelatihan kepribadian Bu ya, kepribadian ya. Ya, jadi how to empower yourself to become a better person. Saya bekerja sama dengan Ibu Anita Hairul Tanjung dan Pak Hairul Tanjung untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke seluruh birokrat-birokrat termasuk kepada Kemenlu juga semua tentang bagaimana sih how to put yourself in a proper place ya. Jadi jangan suka jumawa, ya, kita memang harus kita memperlihatkan diri tapi jangan kemudian over confident dan semuanya. Jadi ini ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan etika, yaitu bahwa etika adalah aturan emas yang tidak boleh diganggu-gugat karena itu hubungannya dengan susila, agama, dan budaya, dan itu aturan emas. Dan kemudian itu diterjemahkan di dalam bentuk bagaimana dalam pergaulan dengan sesama. Misalnya kalau dengan orang Amerika dan semuanya, ini kita kemas di dalam cross culture ya, supaya orang itu tahu ya, kalau if you're in Rome, do as the Romans do, gitulah istilahnya. Jadi itu yang kamu bisa diterima ya, misalnya ya itu bagaimana jangan, kalau acara itu adalah acara sederhana, jangan kita kemudian memperlihatkan kita punya segala macam kita pakai gitu ya. Jadi itu apalagi saya titip sekali, kalian adalah diplomat ya, harus menjual nama Indonesia ini sebaik mungkin, because kita mewakili Indonesia. Itu yang saya inginkan, bahwa kalau milenial di sini juga ya tetaplah memahami budaya Indonesia itu, jangan jor-joran, jangan kemudian tidak tahu diri, tidak tahu batas dan semuanya. Dan kita selalu harus mengangkat nama bangsa apapun ya yang terjadi di Indonesia. Kita berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan dengan nada-nada yang menyenangkan ya. Nah, itu yang kita ajarkan. Tapi awal-awal gimana Bu? Kenapa Ibu punya keinginan membuat organisasi seperti ini awal-awalnya? Apakah Ibu melihat suatu kekurangan dari teman-teman kita di luar negeri atau di Indonesia? Ayah saya sekolah dulu disekolahkan di luar negeri ya, di negeri Belanda. Kemudian jadi pendidikannya itu pendidikan Belanda. Jadi semuanya itu di dalam aturan main yang baik dan benar. Jadi kita selalu berusaha untuk menghormati satu sama lain. Misalnya jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah menganggap tidak hormat terhadap orang lain, siapapun dia, gitulah. Jadi itu awal memang dari rumah, ya. Jadi itu yang membuat, misalnya kalau dulu keluarga kami kalau waktunya makan siang, kita semua orang yang ada di rumah ya, apakah itu tukang telur, tukang sol sepatu, tukang tempe, tukang sayur, tukang apa, semua ditaruh di meja bersama-sama. Itu adalah salah satu cara untuk menghormati orang lain, dan itu adalah benih-benih yang saya
share kepada anak-anak, jangan pernah merasa hebat kalau hidup cuman buat diri sendiri. You have to share it with others. Dan saya melihat secara kasat mata di konjen ini, dan congratulations. Siap. Ya, bahwa semua itu di-share. Ya, jangan dikekepi. Buat apa? Ya, beritahu orang lain yang nggak tahu. Itu yang saya inginkan, bahwa apapun yang kita pelajarin di sini share ke orang lain. ke siapapun. Itu. Pak Indra, ada yang mau ditambahkan mengenai informasi ini? Jadi tadi nanya apa yang memicu, Iya, jadi melatar belakangi. Iya, melatar belakangi. Iya. Tadi satu dari keluarga kakek saya, kakek nenek, udah itu terus menurun ke anak-anaknya, ke ibu dan kakak dan adiknya, dan mereka melihat bahwa di Indonesia ini untuk bisa truly menjadi citizen dunia, kita harus memahami apa aja yang dilakukan oleh bagian citizen dari luar negeri gitu ya. Baik juga dengan diri di dalam negeri kita. Nah, ilmu tersebut itu nggak jadi priority karena itu it's skills ya. Jadi ilmu kombinasi dengan jam terbang dia jadi skill atau keterampilan. Dan keterampilan ini yang bisa di-observe atau bisa dilihat. Nah, ini kalau nggak dilatih secara terstruktur dengan ilmu yang tepat dan dengan praktek yang tepat, dia nggak akan mewujudkan satu skill yang baik atau bahkan skillnya sangat rendah gitu ya. Jadi skill itu kan mulai dari sangat rendah, kemudian intermediate, terus ada advance, terus ada expert level. Nah, ini yang dilihat sebagai suatu kebutuhan bahwa Indonesia bukan hanya buat warga negara Indonesia, tetapi Indonesia adalah untuk citizen dunia. Jadi masyarakat dunia, bagian dari masyarakat dunia. Dan kebetulan Ibu punya akses terhadap ilmunya dan juga terhadap keterampilannya, inilah yang di-share kepada orang banyak. Kebetulan yang banyak pakai itu adalah unsur pemerintahan, terus unsur BUMN, dan teman-teman di korporasi. Ya, jadi ini karena mereka exposure ke luar negerinya besar sekali. Exposure sesama korporasi atau profesional juga besar sekali. Udah berapa orang, Bu, Pak, semuanya yang udah mendapatkan pendidikan ini? Udah banyak ya? Dihitung nggak? Puluhan ribu mungkin. Sudah, pokoknya dari tiap departemen itu. Pasti ada ya? Semua. Termasuk Kemenlu ya? Pak, Betul. Ya? Termasuk Kemenlu ya? Ya, Termasuk jadi, Kemenlu. dan saya selalu mengatakan pada mereka, jangan pernah mengeluh, ya. Punya mental juara itu paling penting. Tapi yang paling penting adalah your commitment to your nation, itu yang penting banget. Dan komitmen itu adalah kebersamaan. We are a team, we are in a big boat. Ya, kita di dalam kapal yang sama, yang harus kita sampai berlabuh dengan selamat. Nah, untuk adik-adik yang milenial, saya pengen menutup ini dengan style is nothing without content. Ya, jadi saya mau mereka itu mengisi diri mereka dengan the best behavior. Ya, kemudian the best kesehatan yang utama ya, kemudian tentu saja the best apa yang mereka dapat dari lingkungan, yaitu the brain. Itu yang saya ingin kembangkan. Jadi buat apa kita bergaya tetapi kosong, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Itu yang saya ingin titipkan kepada anak-anak di sini yang mempunyai kesempatan bersekolah, dan mas-mas dan mbak-mbak yang mempunyai kesempatan berada di negara orang lain untuk belajar terus-menerus tanpa henti. Terima kasih. Terima kasih kalau gitu Bu Min, Pak Indra atas kehadirannya pada acara podcast Kajian Dunia pada hari ini. Terima kasih atas undangannya, Mas Bayu. Jangan lupa tadi pesan terakhirnya dari Bu Min adalah style is nothing without
konten, betul ya? Yes. Sekali sangat limited konten. Jadi terima kasih Bu Min Uno, Pak Indra Uno atas kehadirannya pada KJRI podcast KJRI. Jangan lupa nanti subscribe, kemudian komen dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.